Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah saya baik. Umi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Umi juga baik. Oh iya Nis, boleh nggak Umi bertanya tentang materi yang telah Nisa sampaikan tadi? Boleh Umi, silakan. Miss ini ingin bertanya tentang apa? Pada paragraf yang pertama tadi yang telah Nisa sampaikan, dalam bentuk apa sih santri bersyukur? Nah, santri itu harus bersyukur dalam bentuk ucapan, hati, maupun tindak. Maksudnya, bersyukur dalam ucapan itu kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Misalnya kita diberikan rezeki oleh Allah, maka kita berucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, seperti itu. Kemudian bersyukur dengan hati, berarti hati kita menerima pemberian dari Allah. Kemudian bersyukur dengan tindakan, berarti kita harus berusaha. Bersyukur dengan cara kita selalu berbuat yang baik-baik kepada siapapun, karena dengan berbuat baik itu salah satu contoh kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk tindakan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memohon petunjuk kepada Allah? Nah, cara memohon petunjuk Allah itu dengan cara berdoa dan merendah diri kepada Allah. Maksudnya, memohon petunjuk dengan cara berdoa itu kita berdoa meminta petunjuk dari Allah, dan tentunya harus memakai adab atau tata krama cara berdoa yang baik, kemudian dengan cara merendah diri kepada Allah. Kepada siapa Allah selalu menunjukkan jalannya? Allah selalu menunjukkan jalan kepada orang-orang yang selalu memohon petunjuknya. Maksudnya itu, Allah akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang memohon petunjuk dan meminta petunjuk, apalagi jika kita bersungguh-sungguh. Seperti halnya hadis manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Seperti itu. Kaum apa yang memohon kebenaran kepada Allah yang Maha Besar? Kaum yang memohon kebenaran kepada Allah itu adalah kaum sunnah wal jamaah. Karena kaum sunnah wal jamaah itu selalu memohon kebenaran kepada Allah. Kaum apa yang diberi petunjuk kebenaran dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum yang diberi petunjuk dan dilindungi dari keserakahan itu adalah kaum ahli sunnah wal jamaah juga nih. Nah, karena memang kaum sunnah wal jamaah itu kaum yang baik, sehingga Allah beri petunjuk dan Allah lindungi kaum sunnah wal jamaah. Apa yang selalu dikagumi oleh ahli bid'ah? Ahli bid'ah mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Maksudnya, ahli bid'ah itu selalu senang dengan pendapatnya sendiri tanpa memikirkan pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya pendapatnya itu belum tentu benar dan baik, dan selalu mengandalkan akalnya dengan mencari kebenaran tanpa melihat sisi lain. Kenapa sih akal itu bisa lemah? Akal bisa lemah karena tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu terlihat segala sesuatu. Nah, maksudnya akal itu lemah karena akal tidak mampu menguasai segala sesuatu, jadi akal itu tidak mampu atau tidak sanggup menerima informasi-informasi dari sumber manapun. Nah, bisa jadi sumber dari luar itu baik. Nah, sama halnya juga
Siapa yang terhalang dari kebenaran, lemah sesaat, dan menyesatkan? Yang terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan menyesatkan yaitu ahli bid'ah. Nah, karena kaum bid'ah itu selalu mengagumi pendapatnya sendiri dan selalu mengandalkan akalnya dalam mencari kebenaran. Nah, si kaum ahli bid'ah itu selalu kagum, itu selalu senang dengan pendapatnya sendiri. Ya, walaupun pendapatnya belum tentu baik, tapi kaum bid'ah itu senang aja gitu dengan pendapatnya sendiri dan selalu mengandalkan akalnya dalam mencari kebenaran. Jadi akalnya itu selalu dipakai untuk mencari kebenaran tanpa melihat sisi lain, misalnya dari Al-Quran, dan bisa juga mencari kebenaran dari hadis dan ilmu lainnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh santri dan dijauhkan dari santri? Santri tidak boleh mendewakan akalnya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya. Maksudnya, santri tidak boleh mendewakan akalnya karena bisa jadi akalnya tidak selalu benar. Kenapa sih tidak selalu benar? Karena santri itu kan manusia. Manusia itu walaupun manusia hebat, tapi yang sempurna itu hanya Allah. Jadi akal manusia itu ya tidak sesempurna Allah. Maka dari itu santri tidak boleh mendewakan akalnya sendiri. Nah, dari situ santri juga harus berserah diri kepada Allah. Balasan apa yang akan kita dapat kalau kita berserah diri kepada Allah? Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan ditunjukkannya ke jalan yang lurus. Maksudnya lagi, Allah akan mencukupinya. Bisa jadi dari keperluan sehari-harinya Allah cukupkan. Misalnya Allah mencukupkan rezekinya, Allah mencukupkan ilmunya, Allah mencukupkan kesehatannya, dan Allah akan tunjukkan ke jalan yang lurus. Misalnya kalau masih di jalan yang belum lurus atau masih di jalan yang salah, lalu Allah akan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Apakah benar Syekh Syamsul Alimah Al-Hasani itu orang fakir? Nah, iya benar sekali Umi. Syekh Syamsul Alimah Al-Hasani itu orang fakir. Apa yang suka dilakukan Syekh kepada ahli fikih? Syekh suka memberi manisan kepada ahli fikih. Apa yang harus dilakukan oleh para santri agar dapat membantu mempermudah belajar mengaji dan belajar ilmu fikih? Nah, para santri harus rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab. Maksudnya, semakin santri rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab adalah salah satu mempermudah dalam mengaji dan belajar ilmu. Maksudnya tuh contohnya ya, misalnya saya mau belajar tapi tidak ada bukunya, jadinya kan tidak bisa untuk belajar, jadi mempersulit karena mau belajar tapi tidak ada bukunya. Sedangkan misalkan saya mau belajar tapi mempunyai buku, nah dari situlah saya bisa mempermudah cara belajar saya karena saya mempunyai buku. Nah, setelah saya mempunyai buku, saya lihat-lihat bukunya dan saya kerjakan yang memang di dalam buku itu ada pekerjaan soal atau pertanyaan. Dari situlah kita bisa mempermudah belajar. Kalau dari sini, dari kitabnya, berarti santri mempermudah mengaji dalam belajar ilmu fikih. Kekayaan Muhammad bin Hasan didermakan untuk apa? Kekayaan Muhammad bin Hasan didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maksud mengembangkan ilmu pengetahuan itu banyak sekali ya jenisnya dan berbagai macam. Misalnya mengembangkan pengetahuannya melalui membeli banyak buku atau dengan memasukinya berbagai macam alat teknologi yang memang sebagaimana penunjang pembelajaran. Jadi ya, ilmu pengetahuan dikembangkannya melalui ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu memang banyak sekali jenisnya dan berbagai macam
macam. Apa yang dikatakan Muhammad bin Hasan ketika menolak pemberian Abu Yusuf? Muhammad bin Hasan berkata, kalian telah diberi harta di dunia, sedang aku diberi harta di akhirat nanti. Karena menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Maksudnya itu, Muhammad bin Hasan itu tidak apa-apa kalau misalnya tidak mendapatkan hadiah di dunia, karena Muhammad bin Hasan itu yakin dan memang mengharapkannya itu diberi harta, diberi hadiah di akhirat kelak nanti oleh Allah. Walaupun Muhammad bin Hasan itu tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Terima kasih Nisa atas jawabannya.